Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini Ustadzah akan menyampaikan materi tentang bilangan bulat, tentunya di mata pelajaran matematika, dan karena ini adalah pertemuan pertama, jadi Ustadzah mengenalkan terlebih dahulu apa itu bilangan bulat dan contohnya. Pernahkah kalian menjumpai tentang materi bilangan bulat? Jika belum, kita belajar bersama-sama ya. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Contoh, di situ ada sebuah garis bilangan dan ada tanda panah ke atas yang menunjukkan angka 0. Patokan menentukan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif yaitu bilangan 0. Ketika sebuah bilangan ada di sebelah kanan 0, berarti disebut bilangan positif. Ketika berada di sebelah kiri 0, disebut bilangan negatif. Dan ketika kalian menggambar sebuah garis bilangan, ketika anak panahnya berarah ke kanan, bilangannya semakin besar. Ketika anak panahnya sebelah kiri atau mengarahkan ke kiri, berarti bilangannya semakin kecil. Contoh, di situ ada negatif 1 dan 1. Karena letak negatif 1 berada di sebelah kiri 0 dan 1 di sebelah kanan 0, jadi negatif 1 kurang dari atau lebih kecil dari 1. Kemudian negatif 2 terletak di sebelah kiri 0 dan 4 terletak di sebelah kanan 0. Jadi negatif 2 lebih kecil dari 4. Selanjutnya angka 6 terletak di sebelah kanan 0, sedangkan negatif 6 terletak di sebelah kiri 0. Jadi 6 lebih besar dari negatif 6. Kemudian di situ ada angka 5 yang letaknya di sebelah kanan 0 dan negatif 7 letaknya di sebelah kiri 0. Jadi 5 lebih besar dari negatif 7. Kemudian untuk penulisan lambang bilangan positif caranya bagaimana? Cara menulis lambang bilangan positif yaitu dengan menambahkan tanda tambah atau tanda plus di suatu bilangan. Contoh, di situ ada plus 4 atau 4, plus 5, positif 5 atau 5. Tapi untuk menulis lambang bilangan positif tidak perlu dituliskan tanda tambahnya atau tanda positifnya, cukup angka atau bilangannya saja. Lalu bagaimana cara menuliskan lambang bilangan bulat negatif? Menuliskan bilangan bulat negatif yaitu harus disertai dengan tanda negatif. Contoh, negatif 5. Kalian
wajib menuliskan tanda negatifnya. Negatif 7, kalian juga harus menuliskan tanda negatifnya. Negatif 9, kalian juga harus menuliskan tanda negatifnya. Begitupun juga dengan bilangan bulat negatif yang lainnya. Kalian harus menuliskan tanda negatifnya. Di situ ada sebuah contoh beberapa garis bilangan. Yang pertama yaitu bisa kalian lihat ya. Yang pertama, tanda panahnya mengarah ke kanan dan Doraemonnya di situ berhenti atau berdiri di sebelah tepat di angka 4. Jadi bisa dituliskan atau bisa diartikan di situ bilangan 4. Kemudian yang kedua, tanda panahnya mengarah ke kiri dan Doraemonnya berdiri di angka negatif 5. Jadi bisa diartikan bahwa di situ negatif 5. Ketiga, di situ juga ada sebuah garis bilangan yang tanda panahnya ke kiri, yang artinya, dan kebetulan si Doraemonnya itu berhenti tepat di negatif 7. Jadi artinya garis bilangan tersebut menjelaskan bilangan negatif 7. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang bilangan bulat dan contoh-contohnya. Sekarang minta tolong untuk latihan kalian, minta tolong untuk mengerjakan soal latihan di buku paket yang halaman 7-8, dikerjakan semua ya. Tentunya dikerjakan di buku tulis matematika, dan jangan lupa menuliskan format penulisannya. Tugas matematika mengenal bilangan bulat, buku paket halaman 7-8. Tugas dikumpulkan di sekolah dan pengumpulan tugasnya menunggu informasi dari Ustadz Ustadzah. Cukup sekian dari Ustadzah. Jika kalian kurang bisa memahami penjelasan ini, bisa tanya ke Ustadz atau Ustadzah, bisa tanya lewat WA grup atau WA pribadi. Bisa juga kalian bertanya ke orang tua, teman, atau bisa memutar ulang video ini. Cukup sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.